Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Zayan. Saya mahasiswa di 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh tahun ajaran 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupannya. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat adalah yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua, memberikan rasa manis pada makanan, penghemat protein, membantu pengeluaran feses. Nah, berapa persen sih kebutuhan karbohidrat itu? Nah, WHO menganjurkan agar 55 sampai 75% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks. Nah, sumbernya yaitu dari padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Hasil olahannya apa aja? Yaitu ada mihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, dan sirup. Nah, apa aja sih penyakit akibat konsumsi karbohidrat? Akibat kelebihan dan kekurangannya. Akibat kelebihannya yaitu kelebihan konsumsi lemak dapat menyebabkan diabetes mellitus. Nah, kekurangannya adalah mengonsumsi karbohidrat akan menyebabkan marasmus. Nah, lemak. Fungsi lemak apa aja sih? 1. Sebagai sumber energi. 2. Alat angkut vitamin larutan lemak. 3. Memberi rasa kenyang dan kelezatan. 4. Memberi pelumas. 5. Memelihara suhu tubuh. 6. Melindungi organ tubuh. Nah, apa aja sih akibat kelebihan dan kekurangan dari konsumsi lemak? Kelebihannya itu dapat menyebabkan obesitas, sedangkan kekurangannya esensial atau omega 3 dan omega 6 pada masa janin mengakibatkan penurunan pada pertumbuhan otak. Kebutuhan lemak apa aja sih, berapa persen? Nah, WHO hanya menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15 sampai 30 kebutuhan energi total. Nah, bahan makanan sumber lemak dapat kita cari di seperti kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, mentega, margarin, serta lemak hewan pada daging atau ayam. Nah, sedangkan bahan lain yang mengandung lemak adalah krim, keju, susu, telur, dan biji-bijian. Nah, protein selanjutnya ada protein nih. Fungsi protein apa aja? Yang pertama, pertumbuhan dan pemelihara jaringan. Yang kedua, salah satu penghasil utama energi. Yang ketiga, sebagai antibodi. Nah, yang keempat ada mengangkut zat gizi. Yang kelima, mengatur keseimbangan energi. Yang keenam, sumber energi protein penghasil 4 kalori per gram. Nah, kebutuhan protein. Nah, angka kecukupan protein untuk orang dewasa adalah 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, sumber protein. Nah, ada dua nih, ada yang nabati, ada yang hewani. Sedangkan yang protein hewani itu terdapat pada ikan, susu, telur, daging, unggas, dan kerang. Sedangkan nabati terdapat pada tempe dan tahu. Nah, penyakit apa sih kelebihan dan kekurangan dari konsumsi protein ini? Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Dapat meningkatkan kadar keasaman tubuh, obesitas. Nah, yang kekurangannya apa sih? Kekurangannya mengonsumsi protein itu dapat merasmus dan kwahirkor. Selanjutnya ada vitamin, terdapat yaitu vitamin A, fungsinya proses penglihatan, pertumbuhan, perkembangan tulang, dan kekebalan tubuh. Vitamin D membantu fungsinya membantu pembentukan dan pemelihara tulang. Yang selanjutnya ada vitamin E, antioksidan. Vitamin K, pembekuan darah. Vitamin C fungsinya antioksidan, vitamin B fungsinya metabolisme karbohidrat. Nah, selanjutnya ada mineral. Nah, sumber mineral ini yang paling banyak adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat di dalam makanan nabati. Jenis-jenis mineral ada apa aja sih? Kalsium, fosfor, belerang, natrium, klor, kalium, besi, zinc, yodium, mangan, tembaga, selenium. Terus yang terakhir itu ada air. Nah, air dapat bertahan tubuh dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa makanan. Namun, hanya dapat bertahan beberapa hari tanpa adanya air. Air sebanyak 50-60% dari berat badan orang dewasa, sedangkan pada bayi 75%. Pada orang tua sebanyak 50% saja.
Nah, fungsi air yang pertama pelarut dan alat angkut, yang kedua pelumas, yang ketiga fasilitator pertumbuhan, yang keempat pengatur suhu, yang kelima meredam pembenturan. Nah, sumber energi. Nah, di samping sumber energi yang nyata berupa air dan minuman, hampir semua makanan mengandung air. Sebagian besar itu yaitu pada buah, sayur yang mengandung sampai 95% air, sedangkan air, ayam, dan ikan sampai 70-80%. Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari air ini? Kelebihan air dapat menyebabkan pengeluaran urin sebanyak, dan kekurangan urin dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita sama-sama saya masih masa pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.